Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap bisa berkarya sebagaimana yang kita harapkan. Oke, kita topik sekarang kita akan membicarakan faktor risiko ergonomi dan desain, ya, sesi kedua, slide kedua. Jadi kali ini kita akan membicarakan dari sisi layout dan kondisi tempat kerja. Seperti faktor-faktor risiko yang berkaitan dengan layout dan kondisi tempat kerja ini biasanya melakukan tugas yang melibatkan reach yang panjang, reach ya. Jadi reach-nya itu panjang, mungkin melampaui batas ya, jangkauan yang bersangkutan. Kemudian jadi kalau overreach itu termasuk faktor risiko. Kemudian faktor permukaan kerja ya terlalu tinggi. Katakan meja itu permukaan kerja kalau bagi orang kantor, tapi kalau bagi tukang besi permukaan kerjanya adalah permukaan di mana besi itu mereka tempatkan, lalu di situ akan dipalu. Itu permukaan kerjanya. Jadi faktor risiko yang berkaitan dengan ini bila dia terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kemudian permukaan kerja atau mesin yang dioperasikan itu bergetar ya. Permukaan kerja mesin itu bergetar. Saudara sekalian, bila yang kita kerjakan itu adalah berkaitan dengan satu objek, bisa jadi kita anggap permukaan kerjanya objek itu bagian tertingginya atau bagian objek yang kita manipulasi itu kita anggap permukaan kerjanya atau bidang kerjanya di situ ya. Tepi atau objek yang menekan otot atau tendon. Jadi biasanya itu tajam ya, tepinya itu sehingga menekan otot dan tendon. Kemudian jangkauan horizontalnya terlalu panjang. Lalu yang berikut adalah jangkauan vertikalnya di bawah lutut, sehingga user atau pekerja harus membungkuk ya, itu merombak posturnya secara otomatis ke arah postur janggal atau di atas bahu, dan itu dia harus menggerakkan di atas bahu ya. Itu juga faktor risiko. Kemudian permukaan lantai tidak rata sehingga bisa kepleset, unstable ya, gangguan stabilitas pekerja. Kemudian licin, miring dan semacam ini ya, hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas seorang pekerja. Mari kita lihat satu persatu. Melakukan tugas yang melibatkan jangkauan reach yang terlalu panjang. Sebagaimana Anda ketahui bahwa ini menyangkut antropometri atau dimensi panjang ya. Seseorang yang melakukan pekerjaan di luar jangkauannya itu akan menyulitkan dia
dan dia akan cenderung menjangkau dengan menggerakkan badannya ke arah objek, mendekati objek, sehingga postur bisa berubah cukup. Di samping postur yang menjangkau, anggota tubuh yang menjangkau, yaitu misalnya tangannya, itu posturnya mengangkat, lalu badannya juga mendekat, ya, sehingga bisa Anda bayangkan kalau dia bisa membungkuk untuk menjangkau itu, atau dia bisa miring ke samping untuk menjangkau itu, miring ke kanan, ke kiri, belakang bisa, tapi jarang ya. Jadi hal ini akan merombak postur, dia kontribusi kepada terjadinya postur janggal, yaitu kalau reach-nya terganggu ya. Kemudian bila permukaan kerjanya terlalu tinggi atau terlalu rendah, nah biasanya permukaan kerja itu yang umum ya untuk pekerjaan normal yaitu setinggi siku. Seperti Anda bekerja dengan menggunakan meja, katakan Anda menggunakan komputer, maka bidang kerja Anda atau permukaan kerjanya itu biasanya setinggi siku. Boleh plus minus dengan itu, dari setinggi siku itu, tetapi jangan terlalu banyak plus minusnya. Nah, dia akan menjadi faktor risiko bila bidang kerja atau permukaan kerja itu terlalu tinggi, atau dia kalau Anda menempatkan lengan bawah Anda di situ, maka siku Anda akan berada di atasnya, tetapi bahu Anda keangkat, ya. Itu kalau bidang kerjanya terlalu tinggi. Sementara kalau terlalu rendah, ketika Anda meletakkan lengan bawah Anda di permukaan meja itu, di permukaan kerja itu, maka bahu Anda cenderung akan turun dan diikuti oleh badan yang membungkuk, biasanya gitu ya, membungkuk. Nah, itu kalau dua lengan Anda taruhkan di atas meja. Tetapi kalau satu lengan yang Anda tempatkan satu meja, biasanya Anda mengambil posisi miring. Postur janggalnya akan miring. Jadi mudah dipahami ya bagi Anda sekarang. Permukaan kerja yang terlalu tinggi dan terlalu rendah itu cenderung akan kontribusi kepada postur janggal. Ini memperkuat alasan sekali lagi bahwa postur janggal itu tidak datang dengan sendirinya. Dia nggak timbul dengan sendirinya. Bukan semata-mata itu kesalahannya pekerja ya. Tetapi postur janggal itu bisa saja didukung atau didorong oleh situasi tempat kerjanya. Seperti ini misalnya, permukaan kerjanya terlalu tinggi. Jadi ini yang berkontribusi kepada postur janggalnya nanti. Banyak lagi hal-hal lain ya yang berkontribusi kepada postur janggal. Jadi penekanannya bahwa postur janggal itu tidak serta-merta kesalahan dari si pekerja, karena keadaannya memaksanya berbuat seperti itu. Kemudian permukaan kerjanya atau mesin yang dia yang dia kerjakan itu, atau kendaraan ya, memiliki getaran ya, dia bergetar ya, permukaan kerja yang bergetar, mesin yang bergetar, atau kendaraan yang kita tumpangi atau yang kita
kendarai itu bergetar. Itu juga faktor risiko. Jadi getaran itu saudara-saudara, getaran itu atau vibrasi itu adalah faktor risiko di dalam pekerjaan. Jadi ya itu faktor risiko yang ada di lingkungan ya, lingkungan, subsistem lingkungan. Untuk lebih detailnya tentang getaran, Anda bisa perdalam ya tadi di mata ajaran industrial hygiene juga itu diberikan pendalamannya. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkannya di situ. Di sini kita akan singgung bahwa dia termasuk salah satu faktor risiko. Sampai di situ aja. Tapi di dalam buku ergonomi Anda juga bisa perdalam. Tapi maksud saya silakan Anda perdalam ini karena Anda juga sudah pernah mendapatkannya dari industrial hygiene, dan kalau Anda perdalam juga di buku sehingga Anda belajar 2 kali dapat pemahaman yang lebih baik. Lalu tepi objek yang menekan otot atau tendon, umpamanya gini ya, Anda bekerja menggunakan meja, jadi sudut pinggir meja yang mengarah ke arah badan Anda itu kita sebut tepi atau tepinya objek ya, tepinya itu bisa menekan ya otot Anda atau tendon Anda, sehingga dia akan mengalami trauma yang bila lama-lama dia akumulatif akan merusak. Tapi objek bisa juga kita maksudkan keyboard. Objek yang kita maksud itu adalah keyboardnya. Keyboard Anda gunakan sebagai alat kontrol di dalam sistem atau interface yang dengan komputer. Sedemikian rupa keyboard itu tepi-tepinya atau pinggirannya itu tajam ya, katakan tajam atau menonjol, kurang ergonomik, sehingga menekan bagian-bagian tertentu mungkin di pergelangan tangan Anda, telapak tangan Anda ya, atau jari-jari Anda. Nah, itu akan mengalami trauma yang lama dan akumulatif, akan menimbulkan gangguan pada otot muskuloskeletalnya. Banyak lagi, Anda coba bayangkan ya, ilustrasikan ke objek-objek yang lain ya. Itu contoh saja ya. Situasi di lapangan tentunya akan lebih banyak variasinya. Kalau di beberapa tahun yang lalu sering terjadi, Anda mungkin sering pernah dengar bahwa carpal tunnel syndrome, yaitu pergelangan tangan ini mengalami, bahasanya kapalan lah gitu ya, kapalan, sehingga jaringan lunak yang di dalam pergelangan tangan ini mengalami tekanan ya, penekanan, sehingga itu efeknya pada bagian distal ke sini menimbulkan gangguan secara fungsional ya, secara faal juga. Kemudian jangkauan horizontalnya terlalu panjang, itu hampir sama dengan reach tadi ya, Lalu jangkauan vertikal, nah di bawah lutut. Nah, Anda bisa bayangkan kalau objek yang akan dimanipulasi atau yang dijadikan objek kerja ada di bawah lutut, maka otomatis ya, untuk mencapai jangkauan yang bagus, tubuh akan menyesuaikan dengan menjangkaunya ke bawah gitu kan, dengan maksud itu bagian atas tubuh akan membungkuk ya.
membungkuk. Nah, itu penyesuaian dilakukan. Tetapi sebaliknya kalau objeknya di atas bahu, ya itu maka yang jadi faktor resikonya yang akan ditakutkan adalah sebenarnya kalau itu terjadi lama, maka aliran darah di daerah tangan yang mengangkat di atas bahu ini akan berkurang karena dia melawan gravitasi. Jadi itu faktor risiko. Jadi ketinggian yang seperti ini, ya, objek di bawah lutut dan objek di atas bahu itu juga faktor risiko. Permukaan lantai tidak rata, licin atau miring, ini biasanya berkaitan dengan stabilitas pekerja ketika dia berada di atasnya itu. Jadi ada goyang, ya, unstable. Nah, kalau unstable itu yang terjadi, maka otot-otot tubuh melakukan koreksi, melakukan kerja untuk mengkoreksi unstabilitas tadi, sehingga dengan kerja otot yang tambahan itu stabilitas bisa tercapai. Artinya ya ada kerja ekstra dari otot rangka. Jadi itu faktor risiko. Saya rasa itu saudara-saudara yang untuk sesi yang ini, untuk slide yang ini mudah-mudahan banyak bermanfaat. Jadi tetap semangat. Nanti kita lanjut pada slide yang ketiga. Terima kasih.